siang para peserta didik sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi panggilan hidup berkeluarga. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, baiklah mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, limpah puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempelajari panggilan hidup berkeluarga. Semoga berkatilah semua keluarga kami, teristimewa Bapak Ibu yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kami pada pendidikan. Semoga keluarga-keluarga kami dapat berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami pasrahkan kepadamu dan perantaraan Kristus yang hidup berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan arti dan makna daripada keluarga. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tugas dan tanggung jawab. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita akan mendengarkan cerita tentang atau yang berjudul Saya Tidak Ingin Diganggu. Saya tidak ingin diganggu. Biasanya saya mendahulukan ego saya ketika di rumah, apalagi jika sedang dikejar deadline. Saya akan sibuk di depan komputer, penuh konsentrasi, dan tidak mudah diganggu. Ketika anak atau istri saya mengganggu, saya akan mudah emosi karena tekanan deadline, atau kadang-kadang sebenarnya hanya keesyukan pribadi saya, ditambah dengan permintaan atau tekanan anak atau istri. Nada bicara saya akan mudah meninggi, setelah itu istri akan marah juga, dan pada akhirnya istri saya akan mengatakan, "Papa sekarang gampang marah." Hal yang saya lakukan adalah memberi perhatian akan kebutuhan anak dan istri. Jika anak saya yang masih TK minta dibacakan sesuatu, saya bacakan. Sambil membaca, saya memberi dia kasih sayang dengan memangkulnya dan memeluknya. Jika anak saya yang besar minta dibantu belajar, saya mencoba merelakan kepentingan saya dan memberi perhatian akan kebutuhan anak saya. Jika istri minta tolong sesuatu, saya akan segera meninggalkan konsentrasi saya dan membantu istri terlebih dahulu. Kadang-kadang memang terlalu sulit, sampai-sampai pekerjaan yang sedang dikerjakan jika jadi terbengkalai, dan juga sulit untuk selalu tetap melakukan hal-hal yang baik tersebut. Perlu kesadaran penuh akan niat memperhatikan istri dan anak ketika permintaan anak dan istri itu datang. Salah satu kuncinya adalah penyerahan kepada Tuhan. Pekerjaan dengan deadline-nya saya serahkan pada Tuhan. Walaupun waktu saya tidak sepenuhnya pada pekerjaan, saya yakin Tuhan akan mencukupkan waktunya. Ketika Tuhan turun tangan dengan waktu yang terbatas pun, karena banyak gangguan dari anak dan istri saya akan mampu menyelesaikannya. Ternyata ketika saya punya masalah, itu adalah ujian dari Tuhan juga. Apa yang saya pentingkan di dunia ini? Mengerjakan tugas yang kadang-kadang adalah kepentingan pribadi atau mengasihi keluarga. Kalau saya lengah, saya pasti akan mementingkan tugas, dengan akibat emosi tinggi di rumah. Tetapi jika saya sadar akan ujian ini, saya akan memilih untuk mengasihi keluarga saya. Saya harap saya bisa mempertahankan sikap ini sehingga bisa menjadi pria sejati seperti Kristus. Kesaksian seorang bapak dalam kisah tadi mengungkapkan bahwa setiap anggota keluarga hendaknya membangun kebersamaan. Pekerjaan tidak boleh sampai menyederah hubungan relasi satu dengan yang lain. Perlu diingat bahwa egoisme adalah akar dari keretakan dalam sebuah keluarga. Egoisme atau sifat ingat diri sendiri atau merusak hubungan harmonis dalam keluarga. Entah ayah, entah ibu, atau ayah atau ibu dengan anak-anak. Seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, atau suami, istri, dan anak-anak, serta semua orang yang ada dalam keluarga, hendaknya saling menghormati, saling berbagi waktu untuk kebersamaan dalam keluarga. Setelah kita mendengarkan
penjelasan tentang cerita tadi, maka mari kita menyimak ajaran kitab suci tentang keluarga lewat bacaan Matius bab 19 ayat 1 sampai 6. Keluarga terbentuk atas dasar perkawinan. Kita tahu seperti itu. Perkawinan itu persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami dan istri tidak terceraikan, karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Atau dengan kata lain, menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang. Menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tidak terceraikan adalah salah satu tugas pasangan Kristiani yang paling genting saat ini. Mari kita menyimak ajaran gereja tentang arti dan makna perkawinan. Arti dan makna keluarga. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak. Tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. Suami sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Yang kedua, suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup. Suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Pada masa sekarang ini banyak wanita yang menjadi wanita karier. Kalau istri adalah wanita karier, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. Istri sebagai hati dalam keluarga, yaitu menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, istri sebagai mitra dari suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan kariernya. Yang ketiga, istri sebagai pendidik. Istri ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik ulung. Yang berikut, kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Membina hubungan kakak-adik. Hal yang paling perlu dikembangkan dalam hubungan kakak-adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai. Para peserta didik sekalian, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini, dan ada tugas yang akan disampaikan agar peserta didik dapat mengerjakan soal-soal yang ada dan dapat dikumpulkan pada waktunya. Untuk itu, mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Kini kami telah menyelesaikan tugas pembelajaran kami tentang panggilan hidup berkeluarga. Semoga Engkau senantiasa mencontohi keluarga kami dengan keluarga Kudus Nazaret, di mana mereka menjadi contoh dan teladan hidup iman bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.